Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 1908031102028 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Bab yang akan saya presentasikan yaitu mengenai bab kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan topik pembahasan yaitu unsur-unsur laporan keuangan mengenai komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Sebelumnya, unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama. Dan laporan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan tersebut. Selanjutnya adalah unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirka temporer, dan ekuitas. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara, seperti digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pembayaran kas, penyerahan aset lain, dan pemberian jasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dana syirka temporer. Dana syirka temporer ini adalah dana yang diterima sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Contoh dana syirka temporer ini adalah dana dari pembiayaan mudharabah mutolakah dan mudharabah muqayyadah masyarakat dan akun lainnya. Yang keempat yaitu ekuitas. Ekuitas ini adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Berikut adalah format umum laporan laba rugi yang mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah dan KDP PLKS yang diterbitkan IAI tahun 2007. Berikut gambar format laporan laba rugi Bank Syariah PT Bank Syariah X, laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2002 dan 2001. Selanjutnya yaitu unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, hak pihak ketiga, dan bagi hasil.
Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau. Selanjutnya adalah unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Berikut akan dibahas ketiga unsur tersebut ditambah dengan unsur zakat yang menurut pandangan penulis relevan untuk dimasukkan sebagai unsur yang keempat. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan ini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil ini adalah bagian dari hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam satu periode laporan keuangan. Hak milik hak ketiga ini atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketiga bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset, neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, AGIS, serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil berdasarkan PAPSI tahun 2013. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Jadi, dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ini, bank menyajikan yang pertama adalah pendapatan usaha utama dan dasar akrual. Yang B, penyesuaian atas dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima.
dan ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang kelima adalah bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.